Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung di acara kita yang kita adakan setiap Sabtu pagi. Bincang-bincang ini yang ke berapa? 13 kalau nggak salah. Wow, banyak ya. 13 ya, Bu. Kita mulai dari bulan Maretan gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kondisi yang berlangsung ini ada yang bilang sampai Desember 2021. Itu pandemi itu masih terasa gitu. Berarti kan 2 tahun itu ya, panjang sekali. Nah, kita kayaknya mau nggak mau, nggak punya pilihan, harus mencari sesuatu untuk melindungi diri. Nah, salah satu yang bisa kita andalkan, karena kita punya khasanah yang luar biasa, itu adalah empon-empon. Empon-empon akhirannya N ya. Kalau bukan N berarti empon. Apa sih sebenarnya empon-empon? Kalau dilihat dari pemahaman yang ada itu ada bilang empon-empon itu asal kata dari empu gitu ya. Empu itu orang yang mumpuni, orang yang punya keahlian, orang yang punya kemampuan. Tapi juga ada yang mengkaitkan empu itu dengan rimpang, akar, rizoma gitu ya. Jaya-jayan gitu ya, jaya-jayan. Nah, Bapak-Ibu sekalian, karena ini bagus sekali untuk kesehatan kita, ini dan kondisi ini tidak akan cepat selesai, ini kayaknya menjadi pilihan yang menarik untuk usaha gitu. Dan yang menarik lagi ada anak muda yang tertarik, kelompok milenial yang lahir tahun 2000-an. Agak aneh sih kalau anak muda itu tertarik dengan jamu-jamuan gitu ya. Tapi ini realitas dan tampaknya menjadi pilihan yang menggiurkan lah gitu. Menjadi usaha yang mungkin bisa digeluti dengan serius. Kemudian ada Paula Tiarsa. Loh, ini Tiarsa ini berarti anaknya Pak Mas Tiarso ya? Oh, adalah. Ije, Pak Singge. Paula Tiarsa ini angkatan baru. Ya benar kalau anak saya juga ini. Karena ibunya Paula ini pada waktu saya kuliah itu dia masih SD. SMP kemudian. Ini arsitek ini sebetulnya. Arsitek yang mencoba mendalami dan mengusahakan empon-empon. Kemudian nanti biar Paula cerita tentang empon-emponnya dan kenapa sih kok tertarik empon-empon gitu. Paula silakan, Paula Tiarsa. Tiarsita. Ternyata anaknya Wita ya. Ya. Tiarsita itu Tiarso dan Wita. Oh gitu. Jadi Paula ini sebetulnya arsitek dia itu. Arsitek dan bekerja di PT Arkonin ya, kalau nggak salah. Arkonin. Dan katanya karena selama WFH ini jadi akhirnya mulai menggeluti empon-empon gitu. Empon-empon. Oke, silakan Paula, silakan. Baik, terima kasih Pak Singgi untuk waktunya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semua. Terima kasih pagi ini saya boleh dikasih kesempatan untuk berbicara. Terus saya nih baru gitu ya, baru banget dalam menggeluti dunia ini gitu. Jadi seperti yang tadi udah Pak Singgi bilang juga, jadi mulai tahun ini WFH ini saya sama teman kantor saya jadi berdua, namanya Nanda. Nanda hari ini gabung juga bersama kita di sini. Kalau bisa dilihat di kolom peserta itu ada Nanda, itu rekan saya. Jadi kami berdua itu
yang sama-sama merintis usaha pon-pon ini, yang diberi nama Ponku. Ini ada foto produknya sebelah kanan. Ya, jadi Ponku itu apa sih? Ya, Ponku itu sebenarnya kita sebutnya minuman herbal modern. Jadi sebenarnya sama aja jamu, cuma kita lakukan beberapa inovasi di sini, menggunakan bahan-bahan segar, alami juga, sehat, dan punya kaya akan khasiat. Nah, kenapa kita mulai bisnis Ponku ini? Ya emang awalnya karena tahun ini kita semua orang lah mengalami pandemi corona itu. Jadi setelah kita mengalami sendiri ya beberapa bulan setelah corona itu masuk ke Indonesia, kita yang tadinya kita berdua ini arsitek kerja di PT Arkonin tadi, Mbak Singgi bilang karyawan kantoran gitu ya. Tapi karena pandemi kemarin kita sempat disuruh work from home, kerja di rumah. Perubahan yang dialami bukan sekedar bekerja dari kantor terus pindah ke rumah aja gitu ya, tapi kita pun merasakan gitu ada 2 dampak yang paling besar tuh. Pertama itu masalah kesehatan, yang kedua masalah perekonomian gitu ya, dialami banyak orang. Dan kita sadar sih yang mengalami itu nggak cuma kita aja, tapi juga ya bisa dibilang semua orang jadi concern dengan kesehatan dan juga terdampak secara perekonomian. Nah dari situ ya corona ini memberi dampak yang cukup besar lah. Nah dari situ akhirnya muncul ide gitu ya, gimana ya supaya kita bisa paling nggak berkontribusi sedikit lah untuk membuat kesehatan dan perekonomian kita sendiri dan juga masyarakat jadi lebih baik. Akhirnya muncul ide bisnis itu. Jualan apa ya? Waktu itu ngobrol sama Nanda, kan apa yang bisa pertama untuk kesehatan, yang satu lagi juga untuk perekonomian. Jadi kita muncul ide untuk jualan jamu itu, minuman yang menyehatkan, pakai bahan-bahan alami, dan karena tadi ada segi ekonomi juga yang ingin kita kita sedikit buat lebih baik lah, kita kayak punya komitmen buat ya udah kita pakai bahan-bahannya yang harus yang dari petani lokal gitu. Dan juga kita pengen harapannya nanti dari bisnis itu bisa buka lapangan pekerjaan baru juga. Nah, akhirnya makanya muncullah Ponku ini di bulan Agustus 2020. Jadi masih sangat baru ya Bapak Ibu. Jadi baru sebulan. Baru pertama kali launching itu pertama kali di tanggal 17 Agustus. Jadi waktu kemerdekaan Indonesia itu kita baru pertama kali buka PO. Jadi baru berjalan sebulan. Ya, dengan berbagai proses yang kita jalani. Oke, mungkin lanjut. Nah, terus akhirnya ya menjalani bisnis ini kan perlu kita perlu punya rencana lah gitu, dan nggak asal juga gitu ya, karena kalau kita asal bisa-bisa nanti malah bukannya mengobati orang, malah bawa penyakit tambahan kan bisa berabe gitu ya. Jadi kita tetap harus punya perencanaan dulu, kita lakukan beberapa riset. Oke, jadi pertama kita bikin bisnis plan dulu, kita riset pasar, kita coba-cobain jamu. Ini ada fotonya waktu itu saya sama Nanda, sama 2 bodyguard. Ini kita melakukan riset pasar, coba beberapa jamu, dan kita mengamati konsumennya itu seperti apa. So, akhirnya dari situ kita mulai ngerti nih ternyata jamu itu juga beda-beda gitu. Ada yang dijual sama ibu-ibu gendongan gitu ya, ada yang dijual dari home industry kayak yang kita lakukan dan mungkin Putri juga lakukan, ada juga yang udah dijual online, dan juga ada yang udah dijual di kafe-kafe gitu juga ada, dan harganya pun sangat beragam. Nah, dari situ akhirnya kita mulai positioning sih, kayak menentukan Ponku itu maunya di segmen yang mana. Akhirnya kita coba ambil yang tengah aja deh gitu, jadi nggak yang terlalu mahal, yang ala-ala kafe gitu, tapi juga bukan yang ala-ala mbok jamu. Jadi kita ambil tengah aja gitu, karena baru merintis juga kan, jadi ambil tengah aja deh gitu. Dari situ kita menentukan namanya dan desain produknya sesuai tadi segmen yang kita mau tuh.
kita tentukan ya target market kita tuh ya buat ya sama dengan kita lah, profesional muda yang kerja di rumah ataupun kantor, baik yang udah keluarga maupun belum, penghasilannya ya mirip-mirip lah dengan kita. Terus pastinya orang yang aktif yang perlu jaga stamina. Nah, kemudian setelah kita tahu segmen pasarnya, kita mulai coba racik waktu itu. Emang pengalaman belum ada gitu ya, jadi kita riset dulu bahan-bahannya nih semua masih dari internet dan juga tanya, sebenarnya kita sama tanya Bu Raffi juga sih waktu itu, nanya cara mengolah jahe itu kayak gimana sih, walaupun belum mendalam sih, tapi hari ini ya bersyukur banget makanya bisa ketemu Bu Tri dan juga nanti Prof. Erni juga pasti makin menambah pengetahuan soal bahan-bahan pon-ponnya. Terus kita coba untuk meracik sendiri jamunya. Dari situ kita akhirnya menentukan varian. Nah, tapi karena tadi balik lagi ke segmen kita, kan kita pengennya untuk profesional muda atau kaum milenial lah gitu. Jadi, dan kita melihat kalau memang angkatan saya itu biasanya memang minum jamu tuh belum jadi kebiasaan gitu ya. Justru sebelum-sebelumnya itu yang lagi booming banget tuh mungkin minuman seperti kopi atau minuman-minuman yang manis gitu yang tinggi gula itu masih itu boba yang kayak gitu itu booming banget, tapi jamu itu emang belum. Bahkan kalau pas ya pengalaman selama sebulan kita jualan tuh kalau kita tawarin ke teman-teman kayak ada, aduh aku nggak bisa minum jamu, minum jahe gitu, nggak bisa gitu. Paling kalaupun mau nyobain yang varian yang paling ringan, rasanya yang manis aja gitu. Nah, dari situ kita kayak, ya kalau kita mau reach segmen pasar yang itu, kita perlu lakuin inovasi. Jadi, kita mulai mainkan beberapa bahan baku sih yang kira-kira digemari milenial. Terus, yang ketiga, yang kita lakukan, kita coba tes rasa. Jadi, kita waktu itu ke kantor, kita bawa tester, hasil racikan selama berapa kali lah yang udah kita coba-coba. Itu kita bawa ke kantor dan kita minta teman-teman kantor untuk cobain. Gitu. Walaupun dikit-dikit sih. Terus dari situ fungsinya ya buat dapat masukan aja, karena sebagian dari mereka ada yang sebenarnya juga udah sering minum jamu, ada yang benar-benar baru, ada yang nggak suka jamu. Pokoknya semuanya beberapa orang kita kumpulkan untuk kasih masukan. Nah, dari itu kita udah dapat racikannya. Kemudian yang dilakukan ya selanjutnya kita buat packaging dan promosi. Pertama kita pilih packagingnya, kita tentukan botolnya, bentuknya seperti apa. Desain stikernya yang stick tapi juga higienis gitu ya, ada seal-nya kayak gitu. Terus kita juga lakukan photoshoot produknya. Kan tadi kayak goalnya pengen supaya kaum milenial itu juga ngerti, punya pengetahuan juga soal jamu. Jadi kalau photoshoot tuh kita sekalian foto sama rempah-rempahnya juga gitu. Jadi tahu minuman ini tuh bahannya dari apa aja. Terus setelah photoshoot akhirnya kita pakai hasil foto-fotonya itu untuk jadi sarana promosi kita. Ini tadi packaging-nya. Ini desain stiker kita. Kemudian ini hasil photoshoot tadi, berapa yang dilakukan. Ini dilakukan di rumah aja sih, sama ada yang di cafe gitu. Nah, kemudian untuk promosi, masih sama sih, kita pakai mulut ke mulut juga, dari networking, dari orang-orang terdekat dulu, dari teman-teman kantor, komunitas, gereja, dan lain-lain. Di situ kita tawar-tawarin dulu ke mereka, dan salah satu yang paling efektif tuh kita pakai sosial media. Itu. Jadi kita punya akun Instagram, ini mungkin buat Bapak Ibu atau rekan-rekan yang punya akun Instagram bisa di-follow nih akun kita di ponku.id. Nah, di sini tuh jadi sarana promosi yang cukup efektif menurut kami karena kita bisa posting konten-konten informasi tentang produk kita di Instagram ini. Di situ kita bisa lampirkan keterangan Ponku itu apa sih, terus
menunya apa, di sini tinggal diklik aja gitu. Terus orang juga bisa menghubungi kita dari Instagram ini dengan kirim direct message. Tapi yang paling penting juga ketika orang beli, nah anak muda sekarang itu kan dikit-dikit posting ya Bapak Ibu. Jadi biasanya mereka habis beli, biasanya suka di-post dan di-tag ke akun kita. Nah, itu bisa kita repost. Nah, dari situ mulutnya mungkin nambah juga jadi handphone ke handphone ya. Jadi kayak promosinya jadi lebih menyebar luas. Jadi pas ada satu orang yang nge-post, kayak satu kantor jadi udah lihat gitu karena postingan dari beberapa rekan kita gitu. Terus kita juga punya Facebook juga, walaupun belum terlalu jalan sih. Sekarang masuk ke menunya. Jadi varian Ponku tuh sekarang kita dari awal launching itu kita keluarin 5 varian. Yang pertama, kita tuh punya seri klasik juga sih. Kita punya beras kencur juga. Seperti ini gambarnya. Ini bahan-bahan dan juga khasiat yang kurang lebih kita ketahui dari riset. Terus kita juga punya kunyit asam. Ini versi klasiknya. Yang klasik tuh maksudnya yang ya seperti yang orang-orang sudah ketahui lah. Maksudnya menu yang biasanya udah ada gitu. Nah, kemudian kita juga punya namanya Delight Series. Nah, ini menu atau varian yang kita tadi coba buat inovasi di Pon. Nah, yang pertama kita punya Golden Milk nih, Bapak Ibu dan rekan-rekan. Golden Milk itu dia juga mengandung empon-empon, kunyit, jahe merah, kayu manis, lada. Nah, si Golden Milk ini kita campur dengan susu dan madu gitu. Jadi Golden Milk ini sebenarnya ada orang juga yang menyebutnya turmeric latte gitu ya. Turmeric itu artinya kunyit, latte itu maksudnya susu gitu. Jadi susu kunyit gitu tambah jahe. Dia rasanya manis tapi juga anget gitu di tenggorokan. Nah, ini lumayan banyak yang suka sih ternyata dari rekan-rekan customer yang cobain. Jadi rasanya cukup unik tapi masih agak kekinian lah gitu. Yang pertama Golden Milk. Terus varian yang selanjutnya kita punya turmerin Yakult. Nah, turmerin ini sebenarnya adalah kunyit asam sih. Jadi turmerin ini adalah turmerik dan tamarin, kunyit dan asam yang kita tambahkan dengan Yakult. Jadi rasanya itu jadi lebih kecut seger Yakult gitu. Nah, ini juga digemari sih sama rekan-rekan kami, cukup bestseller juga. Jadi tetap dapat manfaat dari kunyitnya, tapi juga di lidah lebih familiar lah buat anak-anak muda. Terus yang terakhir kita punya varian ini, kita kasih nama Violet Potion, warnanya ungu. Apa itu Violet Potion tuh sebenarnya dia adalah bunga telang yang dicampur dengan serai atau lemongrass yang kita kasih sedikit lemon. Jadi mungkin Bapak Ibu di sini udah lumayan ada yang udah kenal bunga telang ya, itu kan warnanya biru. Tapi kalau dia dikasih lemon dia warnanya berubah jadi ungu gitu. Jadi kita cari warna violetnya itu ungunya yang kita campur juga dengan jelly. Jadi lebih seger dan lumayan ada yang bisa dikunyah lah gitu ya di dalam minuman ini. Gitu. Nah, cara ordernya untuk saat ini kita bisa pakai WhatsApp dan juga tadi DM di Instagram, dan kita juga baru punya domain website. Kalau mau pesan bisa juga dari link ini, nanti akan diarahkan ke nomor WhatsApp dan Instagramnya juga. Untuk delivery-nya sendiri masih pakai bisa GoSend, GrabSend, Paxel, dan lain-lainnya. Ya, kurang lebih itu sih yang bisa dipresentasikan dari Ponku. Oke, makasih Paula. Wah, ini kelihatan warna ya, warnanya milenial banget, jadi luar biasa nih pendekatan cara pikir dan
langkah-langkah yang dilakukan anak-anak muda itu luar biasa gitu. Karena saya sendiri juga ada 2 anak saya itu yang sekarang itu yang begini-begini nih. Yang satunya itu kue, yang satunya itu minuman gitu. Buka warung lah gitu. Jadi pendekatannya juga mirip juga gitu. Yang kalau orang tua gitu mungkin agak berbeda ya. Jadi seperti ponku, kalau anak saya itu melaku, nep gitu. Jadi beda-beda. Tadi kalau Paula kan sudah menetapkan targetnya siapa gitu. Jadi kalau misalnya targetnya orang tua dikasih itu mungkin agak berbeda. Putus ya jadi. Mbak Paula gitu. Sebetulnya bahan baku yang seperti apa dan kepada siapa untuk memperoleh bahan baku yang layak untuk diproses. Karena kalau tidak maka bahan baku itu bisa terkontaminasi dari sisi keamanan pangannya ya, safe produknya. Karena nyun saya Mbak Erni, saya juga meneliti tentang biofarmaka, tapi dari sisi manajemennya pernah blusukan. Sesudah blusukan saya nggak berani minum jamu. Sesudahnya saya nggak berani minum jamu. Benar-benar parah. Karena menemukan fakta di lapangan yang terlihat benar-benar jauh dari keamanan pangan. Jadi di racik-racik yang akhirnya bisa membuat kata oh alah ya ampun, ngono to gitu kan. Sesudahnya nggak berani minum jamu kecuali buat sendiri. Nah, pertanyaan kepada Putri dan Paula adalah bagaimana memastikan bahan baku yang diperoleh itu adalah benar-benar aman untuk diproses. Kalau dari kami, jadi selama kita proses meracik-racik menemukan resep itu, sama Nanda juga, emang mengalami apa ya? Kita beli itu pertama dari pasar, yang satu lagi kita punya supplier. Jadi supplier ini yang akan jadi mungkin istilahnya middleman ya, yang nyarikan di pasar terus dikirim ke kita di delivery. Nah, waktu pertama kali itu, waktu masih coba racik-racik tuh sempat dapat jahe. Terus kemudian kita olah, ternyata rasanya tuh pahit luar biasa gitu. Karena setelah dicari, kenapa, ternyata konsultasi juga sama Bravi juga, katanya jahenya masih muda gitu. Jadi rasanya pahit gitu. Akhirnya kita cari tahu lagi, ternyata yang harus dibeli itu jahe yang udah tua dan masih segar gitu. Akhirnya tapi karena kemarin pandemi juga, emang belum berani banget untuk cari sendiri di pasar. Masih akhirnya jadi pakai supplier itu. Nah, kemarin kita ngakalinnya emang kita request ke suppliernya untuk minta yang udah tua sama seger jahe-jahenya. Juga untuk kencur sama kunyitnya yang nggak hitam-hitam. Nah, tapi kita belinya dilebihkan sih. Jadi misal kebutuhannya 1 kilo, kita kali 1,5-nya. Jadi belinya 1,5 kilo supaya bisa disortir kira-kira mana yang masih oke atau enggak gitu. Cuma untuk apa ya, tahu yang benar-benar oke-nya itu emang masih itu sih, belajar juga. Gitu. Ya. Boleh saya tanggapin? Monggo, silakan. Jadi selama kita masih cari-cari di pasar, memang sebenarnya tidak ada standarisasi ya. Karena pasar itu ngambil dari ABCDFG dan macam-macam. Karena itu sebenarnya dengan adanya bisnis ini, itu sebetulnya juga bisa memicu atau mengembangkan petani ya. Jadi petani yang memang menanam empon-empon ini. Sebagai contoh, jahe itu baru bisa dipanen kalau sudah umurnya hampir setahun ya, 9 bulan, 10 bulan, setahun. Jadi sama temulawak 10 bulan. Iya, ya 10 bulan sampai setahun. Jadi kalau dia baru umur 6 bulan sudah dipanen, nggak ada apa-apanya sebetulnya. Khasiatnya juga ada pahitnya saja. Cuma pahitnya aja ya. Jadi seperti ini kita juga tidak bisa melihat apa kalau yang di pasar itu kalau kayak gini, oh ini pasti udah tua. Belum tentu juga. Karena itu kita memang dengan usaha yang sangat berkembang, maka sebetulnya bisa meningkatkan kesejahteraan ke petani. Kalau memang kita punya lahan, bisa ditanam di sana sehingga kita punya standar untuk bahan-bahan tersebut.
Oke, makasih Prof. Erni. Ini ada lagi pertanyaan dari Nanda. Nanda itu berarti partnernya Paula. Silakan. Iya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Mana nih? Sangat menarik sekali. Saya mau bertanya kepada Prof. Erni, untuk empon-empon sendiri atau jamu ini sebenarnya kita ada takaran maksimalnya nggak ya, Prof? Untuk perharinya misal tidak boleh lebih dari sekian atau bagaimana. Terus saya pernah baca-baca waktu itu, katanya untuk apabila kita konsumsi rutin 2-3 kali sehari itu manfaatnya akan lebih bagus gitu untuk badan. Terus ada pertanyaan yang selanjutnya, untuk empon-empon sendiri, itu ada nggak ya, Prof, empon-empon yang tidak boleh dicampur dengan bahan-bahan lain? Misal kayak tadi kita kan ada yang kunyit asam Yakult, kayak gitu. Udah sih, mungkin itu aja pertanyaannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Nanda. Selama ini kita ukurannya adalah memang pakai gram ya. Jadi kalau di farmasi, kita sebulan juga ngajar di farmasi, maka kalau itu campurannya masih dalam bentuk direbus, maka itu jauh lebih aman daripada kalau diekstrak. Karena kalau kita menjadi obat, kita nggak boleh pakai ekstrak dari air, tapi ekstraknya etanol. Ya, ekstraknya etanol itu akan mengambil sari-sari empon-empon itu jauh lebih banyak dibandingkan kalau direbus dalam air ya. Jadi itu yang jauh lebih aman karena kita sudah punya data bahwa untuk toksisitas akut suatu ramuan itu hampir semuanya adalah practically non-toxic. Jadi tidak toksik kalau memang dengan mengikuti aturan. Bahwa ramuan yang pakai misalkan kayak jahe ya, kita buat kering. Di situ ada ketentuannya kalau practically non-toxic itu lebih dari 15 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau berat kita 50 kilo kali 15 berarti 750 gram. Kita mau makan benar nggak sih kita makan sampai sekilo? Kan enggak ya. Jadi kalau itu kita rebus itu cuma sedikit sekali bahan atau senyawa yang bisa terlarut di dalam namanya air ya. Jadi kita bisa campurkan dengan yang lain asal totalnya tadi total dari yang bubuk apa istilahnya rimpang itu yang sudah dikeringkan namanya simplisia. Simplisia itu maksimum totalnya adalah 10% campurannya ya. Jadi kalau ini 3%, ini 4%, ini berapa persen sehingga totalnya 10% campurannya ya. Jadi kalau cuma satu aja ya 10%. Jadi dan ramuan itu ada yang direbus. Kalau orang jamu kan biasanya dari 3 gelas menjadi 2 gelas, menjadi 1 gelas begitu ya. Dan itu sebetulnya sudah pekat itu di sana ya. Karena kalau di secara farmasi dia cuma direbus sekali aja, tidak untuk berkali-kali. Sama juga obat Cina juga kalau itu tidak boleh direbus 2 kali. Oke, makasih Prof. Erni. Jadi masih aman lah, masih jauh ya. Ya, jauh. Lagi yang gendut-gendut itu seperti saya bisa 1 kilo itu maksimalnya. Jadi masih aman lah. Kita minum enak tapi juga menyehatkan. Gitu. Kita tidak akan mengklaim sebagai obat, tetapi sebagai minuman yang menyehatkan. Kalau saya biasanya mengatakan minuman yang membuat kita itu sehat, kuat, dan cantik. Paula, terima kasih, inspiratif. Anak muda yang inspiratif. Saya kira ini luar biasa sekali. Mudah-mudahan nanti apa yang kita lakukan punya manfaat bagi kita semua. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Sudah didokumentasi. Sehat. Dokumentasi.